Salam jumpa kembali dengan saya Mas Brunei dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki senantiasa. Ada beberapa hal yang harus perlu diketahui dan digarisbawahi oleh pioner semua. Transaksi atau barter saat ini masih dalam tahap terbatas. Ini masih dilakukan pioner berdasarkan tahap negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Di antaranya 4 poin tersebut yang perlu digarisbawahi. Yang pertama masalah harga konsensus. Yang kedua mengenai mekanisme transaksi. Untuk yang ketiga harga penentuan atau harga produk tersebut. Yang keempat mengenai target market. Oke, penjelasannya yang lebih detail untuk tahap pertama mengenai harga konsensus. Sebelum transaksi ini penting untuk saling disepakati. Sebelum melakukan transaksi, antara pihak penjual dan pembeli akan memakai patokan harga awal berapa untuk per koin P. Apakah Anda akan memakai harga kesepakatan konsensus pada saat ini yang telah disepakati 314,159 US dollar. Nah, harga konsensus ini saya harapkan dijadikan prioritas pegangan dalam bernegosiasi. Ini jadikan kesepakatan dulu. Ataukah Anda pasrah mengikuti para pedagang dalam menentukan nilai harga per P-nya? Itu pilihan Anda berdasarkan kebutuhan pribadi atau kebutuhan individu Anda. Anda yang bisa mesepakati sendiri. Oke, ini catatan untuk poin pertama mengenai harga konsensus. Tidak adanya ketetapan nominal pasti dari P-Network, sehingga terjadi tidak stabilnya nilai ekonomi P. P-Network sepertinya melepaskan ke pasar market untuk dilepas bebas untuk pioner dalam tahap ini untuk menciptakan harga terbaiknya. Yang kedua mengenai mekanisme transaksi. Tata cara dalam transaksi dan barter untuk kesepakatan per individu antara pedagang dan pembeli. Walaupun Anda melakukan transaksi di Bimol STK, P-Network hanya melakukan pendataan registrasi pedagang saja, tidak diatur akan perjanjian dalam hal transaksi, seperti produk klaim, asuransi, pengembalian, dan yang terpenting jaminan transaksi. Seperti halnya yang dilakukan dalam PayPal, dalam transaksi bisnis akan menjamin transaksi produk pembelinya. Untuk kedetailan transaksi juga tidak seperti dalam naungan e-commerce online terbesar pada saat ini, yang transaksinya juga detail dan di situ diberikan aturan-aturan dalam tiap transaksi baik untuk pihak pedagang ataupun pembeli. Nah, dalam poin kedua mengenai mekanisme transaksi ini, saya mempunyai catatan. Nah, catatan bisa nantinya dijadikan bahan evaluasi untuk tim Citi. Kenyamanan, kepercayaan pembeli transaksi harus diperhatikan karena ini sebagai barometer kesuksesan akan tingkat penggunaan P untuk kedepannya. Untuk yang ketiga, harga produk. Perlu diperhatikan secara khusus bagi pioner, banyak penawaran pada saat ini akan produk, baik secara individu atau retail, yang menawarkan produk dengan harga di luar batas kewajaran. Mungkin ini sebagai momentum pihak-pihak pencari keuntungan untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda. Mereka akan mengeruk keuntungan dari para pioner yang dalam tahap kebingungan akan manfaat koin P-nya. Kenapa? Keterbatasan minimnya tempat atau retail sebagai tempat transaksi sesuai dengan barang kebutuhan para pioner. Untuk itu, oknum tertentu menyediakan sebuah transaksi koin P dan akan memberikan bandrol harga tidak wajar. Catatan yang perlu digarisbawahi dalam poin ketiga mengenai harga produk. P-Network seharusnya cepat fokuskan concern dalam perluasan market solusi dalam sarana dan prasarana mengenai ekonomi jika masih memperlakukan mainnet tertutup, atau segera tuntaskan KYC para pioner untuk memperlakukan open menu KYC. Dengan begitu bisa terselesaikan masalah KYC dan akan secepatnya bisa memperlakukan tahap mainnet terbuka. Karena apa? Kelambatan pertumbuhan manfaat sebuah nilai koin akan menjadi bumerang jika pada saat manfaat nilai ekonomi mengalami krisis kepercayaan. Seharusnya P-Network menggunakan visi kemerdekaan Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
Yang terakhir, poin keempat, target market. Jika Anda akan bertransaksi khususnya melalui retail online, sebaiknya Anda perhatikan akan ketersediaan zonasi pelayanan lintas batas. Apa retail tersebut melayani pemesanan atau pembelian dari luar negara? Nah, untuk catatan poin yang keempat mengenai target market. Mengenai pedagang atau retail, baik individu maupun yang sudah terintegrasi dengan P-Network, sejauh ini masih melayani keterbatasan, ada yang sebatas komunitas saja. Dan hanya dalam negeri. Itu pun pada saat ini belum bisa dilakukan secara real transaksi produk. Akan tetapi hanya melakukan transaksi pemesanan untuk produk tertentu dengan klausul perjanjian prasyarat. Misalnya melakukan sebuah pembelian mobil hanya dilakukan dengan transaksi pemesanan saja dengan perjanjian seperti asumsi harga konsensus $314,519. Dan apabila tidak sesuai, kemudian akan diatur kembali akan ketetapan harga. Jadi belum bisa Anda bawa mobil tersebut. Untuk itu dibutuhkan ketepatan keputusan P-Network.